مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak Dani, perkenalkan nama saya Aura Deslaita dari kelas 99. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas remedial ASAT Pendidikan Agama Islam dengan melakukan bedah hukum tajwid. Ayat yang akan kita bahas kali ini adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 2. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pertama, mari kita baca ayat yang pertama, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, di kata ini untuk huruf lamnya, hukum bacanya adalah mad lazim harfi mutsaqal, yaitu cara membacanya adalah huruf lam adalah wajib dipanjangkan sepanjang 6 harokat, lalu suaranya dimasukkan ke huruf setelahnya yaitu mim, dan ditahan mendengung. Selanjutnya untuk huruf mimnya, hukum bacaannya itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Arti dari mukhaffaf sendiri ini adalah ringan, karena huruf mim di sini suaranya sukun asli dan tidak dimasukkan ke huruf lain setelahnya. Cara membaca huruf mim ini adalah wajib dipanjangkan sepanjang 6 harokat dengan jelas dan tanpa beban penekanan di akhirnya. Selanjutnya, mari kita lanjut bedah ayat yang kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kata pertama itu ada dzalika. Di sini terdapat hukum mad asli atau mad tabi'i karena ada harokat fathah berdiri di atas huruf dzal, sehingga dibaca panjang 2 harokat. Berikutnya yaitu kitabu. Nah, pada bagian al-kitabu itu terdapat hukum alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf kaf, sehingga huruf lam sukun harus dibaca dengan jelas. Masih di kata kitabu, nah pada huruf ta-nya ini terdapat fathah yang berdiri merupakan hukum mad tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya pada kata la. La ini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf alif mati setelah harokat fathah, dibaca 2 harokat juga. Kata berikutnya adalah raiba. Di sini terdapat hukum bacaan mad lain atau lin karena ada huruf sukun yang jatuh setelah harokat fathah. Cara bacanya adalah dilembutkan. Nah, selanjutnya di sini kan ada tanda titik 3 ya di atas raiba. Nah, tanda ini disebut waqaf muraqabah atau ta'anuk. Lalu perhatikan juga titik 3 berikutnya di atas kata fihi. Ini adalah pasangan dari tanda sebelumnya. Artinya kita boleh memilih berhenti di salah satu tanda titik 3 tersebut, tetapi tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Lalu lanjut lagi, kata berikutnya adalah hudalil. Di sini terdapat hukum idgham bila gunah karena ada fathatain lalu tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah dimasukkan suara tanwin langsung ke dalam huruf lam tanpa menggunakan dengung. Dan kata terakhir adalah muttaqin, yang artinya kalimat ini terdapat hukum bacaan mad arfi sukun karena ada hukum mad tabi'i yang dihentikan lalu diwaqafkan di akhir ayat. Cara membacanya boleh dipanjangkan sepanjang 2, 4, atau 6 harokat. Nah, itu tadi bedah tajwid satu persatu dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 yang sudah benar dan tepat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya banggakan serta Bapak Dani selaku guru mata pelajaran agama Islam yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan nikmatnya, mulai dari nikmat iman, Islam, hingga nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul terus belajar dan memperbaiki diri kita hari demi hari. Salawat serta salam semoga selalu tercerahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga pada kita selaku umat hingga zaman akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika kita renungkan kembali roda kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari kedua kondisi, yaitu senang dan susah, lapang dan sempit. Sadar atau tidak, kedua kondisi ini sebenarnya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya hanya satu, yaitu untuk menguji dan melihat siapakah di antara kita yang paling baik amalnya dan yang paling tulus imannya. Seringkali kita salah paham dan mengira bahwa namanya ujian dari Allah itu hanyalah hal-hal yang menyedihkan saja. Padahal ketika kita diberikan kesehatan yang prima, waktu luang yang banyak, harta yang berkecukupan, atau bahkan ketika kita mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, itu semua merupakan ujian dalam bentuk kenikmatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk menjawab ujian dari kenikmatan tersebut? Jawabannya adalah dengan satu kata yang sangat mulia, yaitu bersyukur. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan, melainkan bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah memberikan peringatan yang sangat jelas kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakkartum la'azidanakum wa la in kaffartum inna adzabil lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari ayat ini, kita belajar bahwa kalau kita kikir dan kufur nikmat, maka bersiaplah karena ancaman Allah itu nyata. Namun sebaliknya, jika kita pandai bersyukur, Allah berjanji akan menambah kebahagiaan di dalam hidup kita. Lalu teman-temanku, bagaimana jika kondisinya berbalik? Bagaimana jika hari ini kita sedang diuji dengan kesulitan? Misalnya kita mengalami kegagalan, harus ikut ujian remedial, merasakan kesedihan yang mendalam atau kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Nah, disinilah senjata kedua seorang muslim harus dikeluarkan, yaitu sabar. Sabar itu letaknya di hati, dan sabar itu bukan berarti kita menjadi lemah, menyerah dengan keadaan lalu berdiam diri tanpa usaha, melainkan kemampuan kita untuk menahan diri dari mengeluh, menjaga lisan dari ucapan yang buruk, serta menjaga hati agar tetap berprasangka baik atau husnuzon kepada takdir Allah, sambil kita terus berusaha bangkit mencari jalan keluar. Sebagai contoh nyata dalam kehidupan kita sebagai pelajar, ketika kita mendapatkan nilai yang belum memuaskan, lalu kita harus diam. Sikap sabar yang benar adalah tidak menyalahkan keadaan atau orang lain, melainkan terima dan ikhlas, lalu kita belajar lebih baik lagi dari hari sebelumnya, dengan bentuk yang ikhtiar, yang produktif. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat indah, yang berbunyi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, kesimpulan dari ceramah singkat yang saya bawakan hari ini adalah dengan bersyukur di kala lapang dan bersabar di kala sempit merupakan dua kunci kebahagiaan sejati yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Jika kita bisa menyeimbangkan keduanya, maka tidak akan ada hari yang sia-sia, karena setiap momen di dalam hidup kita, baik suka maupun duka, akan otomatis bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama melatih hati kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang kuat dalam bersabar. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan guru sekalian, karena benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salita dari kelas 11-9, absen 7. Pada kesempatan video ketiga ini, saya akan membantu teman-teman semua dalam membedah dan menjawab 5 butir soal ASAT PAI kelas 11 yang bersumber dari materi toleransi dan piagam Madinah. Mari langsung saja kita bahas soal pertama, yaitu seorang siswa non-muslim ingin melaksanakan ibadah di sekolah saat jam pelajaran. Kepala sekolah mengizinkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan belajar. Sikap ini paling tepat dikaji sebagai bentuk tasamuh dalam prinsip. Pilihan jawaban yang tersedia dari A sampai E menuntut kita untuk jeli. Di sini kunci jawaban utamanya adalah memberikan hak beribadah tanpa mencampur adukan ajaran agama. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah A, tasamuh sebagai pengakuan hak asasi tanpa harus menyamakan akidah. Alasannya adalah kepala sekolah menghormati hak asasi murid tersebut untuk beribadah, namun tetap menjaga ketertiban sekolah tanpa mengaburkan batas keimanan masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini tertulis kasus media sosial. Di media sosial terjadi debat panas antara dua kelompok keagamaan. Seorang muslim membagikan meme yang menyindir simbol agama lain dengan caption biar ramai dan toleran. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan toleransi karena teman-teman, menyindir simbol agama lain dengan dalih candaan atau meramaikan suasana justru mencederai esensi toleransi itu sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah B, menjatuhkan martabat orang lain sehingga merusak substansi ukhuwah basyirah. Nah, ukhuwah basyirah ini apa sih? Ukhuwah basyariah ini adalah persaudaraan sesama manusia. Ketika kita merendahkan simbol keyakinan orang lain, martabat mereka terluka dan hubungan persaudaraan kemanusiaan akan rusak. Sekarang mari kita bedah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini membahas mengenai ayat Al-Quran. Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 sering disalahpahami dan salah dimengerti sebagai dalil untuk menyamakan semua agama. Jadi pemahaman yang benar adalah surat Al-Kafirun ayat 6 ini berbunyi lakum dinukum waliyadin. Ayat ini itu sering disalahgunakan oleh paham pluralisme ekstrim untuk menganggap semua agama ini sama. Padahal pemahaman yang benar dan lurus sesuai syariat adalah yang E. Ayat ini menjelaskan batasan dalam toleransi beragama, yaitu bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Artinya kita menghargai keberadaan agama lain, tetapi dalam urusan akidah dan beribadah, batasan kita sudah sangat jelas dan tidak boleh mencampur adukan cara beribadah kita dengan agama lain. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soalnya yaitu, sebuah desa memiliki 3 rumah beribadah berbeda dalam satu komplek. Satu hari, kegiatan azan, lonceng gereja, dan doa Hindu berbunyi bersamaan. Warga sepakat membuat jadwal agar tidak saling mengganggu. Kasus ini menunjukkan toleransi model. Di sini terdapat tindakan yang menyatakan dari warga berupa bermusyawarah untuk melahirkan kesepakatan jadwal demi kenyamanan bersama. Ini merupakan bentuk dari toleransi yang dinamis dan solutif. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, akomodasi aktif melalui musyawarah untuk kemaslahatan bersama. Kata kunci dari akomodatif aktif ini di mana masyarakat bergerak bersama menyelesaikan potensi konflik lewat jalan mufakat. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Soal nomor 5 ini tentang sejarah Islam. Soalnya yaitu, dalam sejarah perjanjian Madinah atau piagam Madinah adalah contoh keteladanan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi dan kaum musyrikin dalam menjaga toleransi dan kedamaian di kota Madinah. Pernyataan yang tepat dari inti perjanjian Madinah yang berkaitan dengan toleransi beragama adalah piagam Madinah ini merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur
persatuan masyarakat heterogen. Salah satu poin toleransi pertahanan sipil yang sangat masyhur adalah yang A, yaitu seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang bergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat yang wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan dari musuh dari luar. Melalui poin ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kewajiban bersama untuk menjaga kedamaian dan membela tanah air. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kelima butir soal asat PAI telah saya sampaikan dengan baik. Semoga pemaparan tutorial ini tidak hanya membantu memperbaiki nilai remedial saya, namun juga menambah pengetahuan baru bagi saya dan menambah wawasan keislaman yang moderat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه